Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mutiara Sani, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan, angkatan 2019, Universitas Bakri. Halo, kenalin nama aku Azra Salsabila, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019 Universitas Bakri. Oke, Azara sebelumnya mau nanya-nanya dulu gimana nih kabar Azara, apalagi sekarang tuh semuanya serba online kan. Itu yang pasti nih kita kuliah online dari awal, udah lama banget ya kita online, gimana nih? Iya, alhamdulillah kabar aku baik sampai saat ini dan yang pasti tetap kelas online dan tetap di rumah aja, nggak kemana-mana. Dan ya, aku berharap sih pandemi ini cepat berakhir sih biar kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin banget, apalagi kita tuh sebagai mahasiswa harus tetap menjalankan kewajiban ya sebagai maksudnya kayak Iya, harus belajar, kuliah juga harus online gitu. Semoga iya, kita bener bisa banget. tetap kuliah offline. Amin. Ya, Nah, amin. udah saat ini kan hampir seluruh penjuru dunia sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kan pertama kali COVID ini ditemukan tuh di Wuhan, di Cina beberapa waktu lalu. Nah, terkonfirmasinya ini di Indonesia itu pada hari Senin 2 Maret 2020 yang langsung diberitahukan oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, dari awal virus ini mulai menjangkiti Indonesia sampai detik ini sudah tercatat ada 593.000 total kasus dan yang positif itu sekitar 487.000, sedangkan yang sembuh itu cuma 18.171 orang. Dan pokoknya setiap hari tuh selalu ada yang mengkonfirmasi bahwa yang positif corona ini selalu naik dan padahal tuh mereka udah menetapkan protokol kesehatan sejak awal Juli lalu gitu. Nah, kondisi yang semakin parah ini juga ya Bina, membuat beberapa aspek sosial harus mengalami imbasnya seperti ekonomi, pendidikan, terus memaksakan kita juga untuk mengoperasikan media online untuk bertatap muka. Dari sisi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan pembelajaran secara daring akibat pandemi virus corona ini melalui surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 369 garis miring MPK A garis miring HK garis miring 2020 yang ditetapkan pada 17 Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai instansi pendidikan telah menetapkan penerapan pembelajaran metode secara online atau daring dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona yang semakin tak terbendung ini, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, betul banget Liza, apalagi yang awal-awal kita libur itu, bukan libur, maksudnya kayak kuliah online itu, kita kan Hmm. dapat surat edaran ya dari kampus bahwa perkuliahan daring Yep. ini dilaksanakan selama semester genap pada saat kita semester 2 akhir tuh yang kemarin. Nah, Yep. namun si virus corona ini semakin parah, belum ada, maksudnya belum reda gitu di Indonesia itu sendiri. Nah, kebijakan kuliah daring dapat diperpanjang hingga semester berikutnya bahkan hingga pandemi ini berakhir gitu kan yang kita dengar dari kebijakan kampus juga. Nah, beberapa kampus itu ada yang menerapkan kebijakan setengah daring, setengah tatap muka untuk semester berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi yang memungkinkan. Nah, sebetulnya panduan pelaksanaan kuliah daring ini atau pendidikan jarak jauh ini telah tercantum dalam dokumen milik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berjudul Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh dan E-Learning di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2016 gitu. Nah, sebelum adanya virus corona ini, tapi tuh banyak pro kontra yang timbul akibat kebijakan perkuliahan daring ini. Apalagi di kalangan seperti kita kayak mahasiswa kayak gini. Adapun yang terkendala biaya, terus terkendala sinyal juga demi mendapatkan ilmu yang setimpal dengan pelaksanaan kuliah secara tatap muka atau kuliah offline gitu. Nah, iya, sehingga selama keberjalanan kuliah daring yang kurang lebih sudah berapa bulan ya? Kayak udah hampir 8 bulanan nggak sih kita Ya, di rumah aja.
Tak jarang juga keluh kesah mahasiswa menggentarkan gendang telinga setiap harinya. Banyak mahasiswa yang sangat, menyayangkan kuliah daring karena menganggap ilmu yang didapatkan dari kuliah daring tidak sama dengan kuliah tatap muka. Baik karena penyampaian materi dari dosen yang kurang memuaskan, maupun tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan teman dan tenaga pendidik lainnya. Banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan ilmu yang kurang akibat kuliah online. Dan jika kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata permasalahan kuliah, daring bagi mahasiswa lebih dari sekedar itu. Masalahnya itu ialah, paket data yang mahal yang dibutuhkan ketika kuliah daring atau online. Tak jarang, hal ini tuh menjadi, keluhan mahasiswa. Apabila setiap harinya mahasiswa rata-rata menghabiskan waktu 5 sampai 8 jam setiap harinya selama seminggu untuk kuliah daring, bayangkan betapa borosnya, dan mahalnya paket yang harus dibeli, oleh mahasiswa ini. Namun hal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang, memiliki sambungan WiFi yang terpasang di tempat tinggalnya selama melaksanakan kuliah daring dan, bagi mahasiswa yang mampu membeli paket data secara mudah. Nyatanya masih banyak mahasiswa yang, mampu yang kekurangan secara ekonomi, kemudian mereka harus dipaksa untuk membeli paket data demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kampus. Nah, Eee, betul banget, dan aku tuh sempat dengar juga kan kayak keluh kesah mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain, sempat cerita-cerita juga. Nah, tapi belum sampai situ juga, Zah. Kayak, masalah kestabilan sinyal juga tuh berpengaruh banget, eee, jadi kendala bagi mahasiswa yang saat ini melaksanakan kuliah daring. Bagi mahasiswa yang berada di pelosok kayak gitu, maksudnya daerah-daerah pedalaman yang susah mendapatkan sinyal gitu kan. Terus, tapi mereka harus berkorban, lebih ekstra lagi demi mendapatkan sinyal yang lebih stabil gitu kan. Nah, eee, dan apa ya, kayak kayak keamanan kesehatan kita juga kurang terjaga, bila melakukan kuliah daring, seperti kan maksudnya kayak, mahasiswa tuh kadang suka, "Aduh, bosen ya di rumah mulu," gitu, "bosen ya di kamar, coba ke kafe atau ke mana," gitu kan. Dan itu jadi kayak struggle buat setiap mahasiswa gitu gak sih, buat Bener banget. menerapkan PSBB-nya itu yang telah diterapkan di berbagai daerah gitu. Topik diskusi kita kali ini tuh menjadi salah satu topik yang penting banget sih menurut aku, karena pada saat ini banyak akademisi seperti halnya mahasiswa yang menganggap, tulisan itu sebagai kegiatan sekunder atau sebagai formalitas. Sehingga ketika seseorang, mahasiswa menuliskan sebuah karya ilmiah skripsi atau mungkin mencontek atau meng-copy, paste, jawaban temannya saat ujian, yang mereka anggap itu hanya formalitas, maka penulisannya pun tidak sesuai dengan norma-norma penulisan. Oh, maksudnya tuh kayak berhubungan ya, Za, maksudnya kan kayak lagi pandemi kayak gini, terus kayak kayak pelajar-pelajar, seperti kita gini kan melaksanakan Mhm. UTS, UAS itu kan secara online. Nah, maksudnya tuh, sivitas akademi ini penting, bagi untuk memahami bagaimana integritas akademik dan plagiarisme itu sendiri, ya nggak sih? Kayak Iya, beberapa minggu lalu muncul kayak berita buruk, yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia itu, yaitu seorang alumni yang ditarik kembali dari status sarjananya karena terbukti telah melakukan plagiat, terkait karya skripsinya itu. Pernah dengar nggak? pernah pernah. Nah, iya itu juga. Terus juga aku sempat dengar sih ada berita yang terkait, dari berita itu, ada juga fenomena yang memalukan, di mana masyarakat dikagetkan dengan perilaku yang tidak etis, yang dilakukan oleh seorang dosen yang seharusnya menjadi teladan akademik, yaitu salah satu profesor, di perguruan tinggi swasta terkenal dengan menuliskan artikel, populer koran nasional sehingga gelar profesornya dicabut dan dipecat sebagai dosen. Nah, dari situlah sebagai pelajaran buat, kita gitu ya, bahwa sebenarnya tuh Mhm. integritas sangat penting bagi setiap manusia, apalagi kayak mahasiswa seperti kita. Nah, seperti yang aku tahuin gitu, kalau integritas akademik itu kan, adalah sifat, keutuhannya. Artinya
seorang sivitas akademi itu tidak boleh dianggap utuh kalau tidak memiliki integritas yang memberi nilai kewibawaan. Dan nilai kewibawaan dalam lingkungan akademik ini ada di dalam Tritunggal, yaitu kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang dilakukan di lingkungan sivitas akademia. Artinya, integritas akademik ini adalah rohnya atau nilai moralitas dari perguruan tinggi. Karena pada dasarnya unsur-unsur kejujuran, ketulusan, dan prinsip-prinsip itu berpegang pada nilai atau moral tertentu. Itu terlibat dari bagaimana sivitas akademia itu menerapkan integritasnya. Nah, betul banget sih. Aku setuju banget dengan itu karena aku pun pernah membaca bahwa integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup 6 aspek, yaitu honestly, kejujuran, trust, kepercayaan, fairness, keadilan, respect, menghargai, responsibility, tanggung jawab, dan humble, yaitu rendah hati. Nah, kemudian juga adanya berbagai prinsip terkait dengan integritas akademik, yaitu kayak kejujuran di dalam dunia akademik. Nah, kejujuran itu dikaitkan dengan perilaku perkuliahan ketika mahasiswa melakukan tes, mengerjakan makalah, mengerjakan UTS, atau bahkan UAS. Terus, dan kayak apakah mahasiswa tersebut berusaha untuk mengerjakan tes tersebut sesuai dengan kemampuannya, atau sebaliknya mereka malah memilih untuk mencontek gitu. Iya, terus ada, yang kemudian yang kedua, adalah keadilan kan, di mana prinsip itu memberlakukan segala sesuatu secara universal, dan menghargai hak orang lain. Dari sisi, lainnya itu plagiarism yang dinilai sebagai pelanggaran atas prinsip keadilan. Nah, yang ketiga tuh prinsipnya itu kan saling menghormati ya, prinsip dari integritas itu. Dengan adanya prinsip ini, maka akan tercipta lingkungan akademis yang harmonis. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab gitu. Yang terakhir prinsipnya itu tanggung jawab. Dengan adanya prinsip tanggung jawab, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan masing-masing mahasiswa gitu. Dengan adanya 4 prinsip tersebut, semakin yakin bahwa integritas sangat penting dan harus ada di dalam diri seorang mahasiswa. Nah, betul banget. Tapi banyak juga nih problem integritas akademik, yaitu seperti fabrikasi dengan mengarang data atau hasil penelitian ataupun dalam mencatat, bahkan melaporkan hal penelitian tersebut. Terus ada juga falsifikasi, yaitu manipulasi materi atau proses penelitian dengan mengunggah data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tidak tercatat secara aktual. Lalu ada ghosting, yang di mana meminta jasa orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan, penugasan untuk mahasiswa tertentu seperti makalah, skripsi, laporan yang ditulis, oleh orang lain atau ghostwriter. Dan yang terakhir adalah plagiarism, yaitu menggunakan pemikiran, proses, dan hasil tulisan orang lain baik yang dipublikasikan ataupun tidak, tanpa memberikan pengakuan maupun penghargaan dengan menyebut sumber referensinya secara lengkap. Nah, tapi kalau dilihat ya, Zah, kalau plagiarisme itu sebenarnya banyak faktornya gitu. Kayak sepertinya Ya, faktor budaya, terus sekarang tuh plagiarisme tuh kayak dianggap lumrah gitu oleh sebagian kalangan gitu kan. Terus ya benar banget. pemicunya juga kayak mereka mungkin males karena online seperti ini gitu, karena kurangnya integritas dari diri masing-masing juga. Terus adanya fasilitas dunia maya yang kalau kita tinggal cari apa yang dimaksud dengan ini langsung keluar gitu ya kan, nggak kayak Iya, dulu bener gitu. banget. Nah, sehingga seorang mahasiswa ingin menyelesaikan makalah, tugas dengan mengambil jalan pintas dengan melakukan plagiarism itu sendiri gitu. Iya, bener banget sih, karena ditambah lagi sekarang itu kan kayak mahasiswa kayak kita ini kan melakukan pembelajaran tuh secara daring ya. Kayak sehingga tuh kita tuh mudah untuk mencari jawaban, pengetahuan melalui internet. Dan menurut pandangan kamu tuh seperti apa sih perkuliahan daring di mata mahasiswa? Eee, Kalau menurut aku ya kayak perkuliahan daring tuh merupakan sesuatu yang baru dirasakan oleh mahasiswa khususnya di Indonesia ya kan. Kayak selama ini kita selalu Yap, offline gitu-gitu. Nah,
mau nggak mau, dengan lapang dada, perkuliahan dan pembelajaran ini harus tetap terlaksana untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Meskipun ada beberapa nilai yang hilang dari perkuliahan daring, mahasiswa harus mampu menjadikan sebagai pembelajaran yang lebih gitu kan. Terus sebagai insan akademis yang memiliki integritas tinggi, terus mahasiswa dituntut untuk tetap memaknai kuliah daring sebagai sarana pembelajaran yang utuh, seperti halnya kuliah tatap muka gitu. Bukan menjadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan ketika menghadapi kuliah daring. Nah, ada beberapa mahasiswa misalnya hanya sekadar masuk gitu, sekadar masuk buat absen selama kuliah, sedangkan sebenarnya tuh dia tidur, bermain game, tidak sepenuhnya untuk memperhatikan gitu ya. Iya. Padahal kalau diperhatikan upaya dosen tuh untuk mengadakan kuliah daring juga sangat baik gitu, dia mempersiapkan materinya pas malam gitu kan, baru dipresentasiin ke kita. Nah, harusnya dosen yang telah menyampaikan materi kuliah daring dengan sangat baik harusnya dihargai oleh mahasiswanya dengan cara memperhatikan dosen yang berbicara ketika kuliah online sedang berlangsung dan tidak malu untuk bertanya apabila ada hal yang belum cukup jelas. Nah, peran dosen ini dan mahasiswa harus saling bersinergi gitu selama masa perkuliahan online agar terwujudnya pembelajaran yang harmonis. Tuh. Nah, untuk mencegah banyak agar perilaku tersebut tidak dilakukan oleh banyak kalangan adalah dengan cara mengenalkan budaya tulis yang baik dan benar sendiri sih. Mungkin sejak prasekolah, menciptakan iklim akademis yang sehat, melakukan pelatihan pengembangan wawasan, dan kecakapan civitas akademis dalam menulis, pengembangan kebijakan dan mempromosikan pentingnya norma menulis ilmiah serta sosialisasi etika penulisan ilmiah akademik serta kontrol yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas. Nah, betul banget, solusi sebenarnya itu solusi seperti ini tuh harusnya dilakukan selama mahasiswa melakukan perkuliahan daring, dan integritas sendiri itu tidak boleh hilang atau luntur selama masa perkuliahan daring itu juga. Sebaiknya pihak kampus juga menyediakan fasilitas yang setimpal dengan uang kuliah tunggal atau UKT. Yang telah Benar. dibayar oleh mahasiswa. Bantuan sekecil apapun yang diterima selama masa perkuliahan daring karena pandemi ini akan sangat berharga, bener nggak sih buat mahasiswa seperti kita Benar gitu. banget. Nah, apalagi bagi mahasiswa yang membutuhkan. Namun, bukan berarti bantuan yang telah diberikan dari pihak kampus ini dapat digunakan semena-mena oleh mahasiswa. Bantuan ditunjukkan untuk menunjang proses pembelajaran secara online. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran daring. Pihak kampus juga harusnya sepenuhnya mendukung dan memantau selama keberjalanan kuliah daring agar kedepannya mampu mengevaluasi hal-hal yang harus terpenuhi apabila memang keputusan semester berikutnya akan tetap diadakan kuliah daring gitu. Dan pada akhirnya pembelajaran harus tetap berjalan apapun kondisinya di tengah kerumitan akibat pandemi virus corona ini dan perlu adanya upaya yang lebih dari setiap pihak yang terlibat dalam pembelajaran secara online. Integritas mahasiswa selama kuliah daring di tengah pandemi seperti ini sangat dibutuhkan, bukan malah menjadi acuh tak acuh. Mahalnya paket data dan kestabilan sinyal memang menjadi masalah utama yang dihadapi mahasiswa selama kuliah daring. Namun, bukan berarti hal tersebut menjadi tembok penghalang kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masalah yang dihadapi selama pandemi ini harus mampu mahasiswa perangi dengan cara apapun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Karena akan selalu ada solusi di setiap masalah yang dihadapi. Jangan mudah patah semangat. Karena kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai insan akademis sangat diharapkan dapat tertanam dalam diri setiap mahasiswa dan tenaga pendidik lainnya supaya dapat terwujud pembelajaran yang mampu memberikan sesuatu yang brilian untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Betul banget, setuju banget Niza. Mungkin sehingga hasil diskusi yang telah kami lakukan ini dapat diambil kesimpulan bahwa integritas akademik adalah bagian utama dari budaya akademik. Ya nggak sih? Nah, integritas akademik dirasakan sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap beberapa prinsip. Sebagai mahasiswa, maka integritas akademik adalah
suatu hal yang wajib dipatuhi. Namun, hal yang ada di lapangan tidak semua mahasiswa telah menjalankan semua aspek-aspek integritas akademik yang sangat mengkhawatirkan gitu. Mahasiswa adalah generasi penggerak sebuah bangsa yang mana mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap keilmuan yang telah didapatkan selama proses kuliah yang ditempuh gitu. Nah, sebagai kalangan akademis yang dianggap lebih matang dan mempunyai moral lebih dewasa daripada pendidikan sebelumnya seperti SMA, SMK, dan sederajat, maka mahasiswa dituntut untuk lebih memahami keadaan sosial, nilai budaya, hukum, etika, serta nilai-nilai masyarakat yang berlaku secara turun-temurun gitu. Pribadi yang kuat di dalam diri mahasiswa, maka dibutuhkan integritas akademik dengan kualitas tinggi gitu. Dan adapun yang menyatakan bahwa integritas akademik merupakan tindakan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, keberanian, tanggung jawab dalam proses pembelajarannya gitu. Dan pengajaran serta penelitiannya juga gitu kan. Dengan demikian masalahnya sangat luas, bukan sekedar plagiarisme, terus mencontek, kolusi, dan pemalsuan gitu. Dan untuk tambahan nih, walaupun di perkuliahan daring seperti ini, integritas harus tetap ada dan tidak boleh dilupakan agar mahasiswa dapat selalu menjunjung tinggi integritas akademik yang ada. Nah, baik, Azhara, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan untuk berdiskusi dengan saya. Mungkin maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama, Bina.